Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safna Aliza Haina Sazwani dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Perbangsa Karawang dari kelas 3B. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu menganalisa dan melakukan tutorial terhadap 9 platform atau aplikasi dari berbagai layanan keuangan dan investasi. Nah, sebenarnya sebelum mengidentifikasi, saya sudah menganalisa atau mendapatkan 4 penugasan mengenai menganalisa berbagai aplikasi atau platform layanan investasi dan keuangan. Nah, jadi ada berbagai macam aplikasi yang di sini akan saya coba analisa, yaitu seperti menganalisa fitur dan layanannya. Nah, jadi pada aplikasi ini apa saja yang akan saya analisa mengenai fitur dan layanannya maupun yang lainnya? Mari kita bahas. Oke, jadi teman-teman. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini saya akan menganalisa mengenai aplikasi Forex. Yang kedua ada layanan bank konvensional. Dan yang ketiga ini jelas ada layanan pajak. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini saya akan review 3 aplikasi. Oke, kita akan masuk ke yang pertama yaitu Forex. Nah, apa itu Forex atau layanan Forex itu apa? Forex sendiri merupakan transaksi menukar mata uang negara tempat Anda tinggal dengan mata uang negara asing pilihan Anda. Selain itu, kebutuhan Forex biasanya bersifat personal atau pribadi. Salah satunya sebagai alat pembayaran di negara lain yang akan dikunjungi. Nah, kan kita mengetahui apa itu Forex ya. Forex itu berarti merupakan transaksi penukaran mata uang negara tempat Anda tinggal dengan negara lain. Nah, apa sih itu trading Forex atau perdagangan mata uang adalah kegiatan membeli atau menjual mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Para trader Forex ini berpartisipasi dalam pasar Forex yang bersifat global dan desentralisasi, di mana perdagangan dapat dilakukan 24 jam sehari atau 5 hari seminggu. Nah, jadi trader atau trading itu sangat berkaitan dengan mengambil selisih keuntungan dari jual beli penjualan. Nah, seperti itu tuh teman-teman. Oke, jadi untuk aplikasinya yang akan saya analisa di sini ialah aplikasi layanan Forex ini, aplikasi dari Monex Invest Indo Futurist atau MIFX. Nah, MIFX sendiri ini adalah salah satu perusahaan pialang berjangka terkemuka di Indonesia. Sebagai bagian dari grup Monex Group yang berpengalaman, MIFX sendiri telah menjadi salah satu penyedia layanan perdagangan berjangka yang terkemuka di pasar Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan telah membangun reputasi yang kuat dalam industri perdagangan berjangka, menawarkan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan investor dan trader dari berbagai latar belakang. Nah, jadi bagaimana nih aplikasi MIFX ini sebagai perantara Forex di Indonesia legal? Kan kita tuh kayak masih asing gitu kan sama Forex atau trading gitu. Nah, jadi bagaimana kalau aplikasi MIFX ini sebagai perantara? Mari kita bahas. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung aja kali beralih ke websitenya sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya sudah berada di form login dari MIFX ini sendiri. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, jadi di sini saya akan langsung login ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman bisa aja langsung klik ke Google Chrome atau bisa aja ke akses internet tadinya, terus klik mifx.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, terus login. Apabila kita belum punya akun, maka kita mengklik di sini untuk membuka akun MIFX. Kemudian akan ada verifikasi email dan nomor telepon, terus data verifikasi ke WhatsApp, terus terhubung ke email. Kemudian kita akan mendapatkan password. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke akun saja ya. Hmm. Login. Nah, MIFX sendiri ini tuh bisa kita download di Play Store dari aplikasinya maupun di App Store. Nah, di sini saya hanya buka melalui websitenya saja. Nah, jadi ada sedikit informasi untuk MIFX ini, teman-teman. Nah, jika ingin membuka akun real, nih, membuka akun live, ini tuh kalau tidak salah harus deposit sekitar 500.000. Nah, teman-teman, karena di sini saya ingin mendemokan aplikasinya atau mencoba akun demo dan ingin memberitahukan terkait layanan dan fiturnya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan website demo atau akun demo yang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman membuka akun,
akan sudah otomatis dan masuk ke akun demo sebelumnya. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan balance dan equity. Nah, balance yang akan diterima oleh teman-teman sebagai pembuka akun demo ini oleh MIFX diberikan sebesar $10.000. Nah, di website MIFX ini lebih tepatnya di sini pada menu beranda terlihat banyak sekali layanan dan fitur ya teman-teman, namun tidak perlu bingung. Nanti kita akan membahas satu persatu dari layanannya dan fitur yang ada di dalamnya. Nah, di sini terlihat ada balance dan equity. Nah, dari akun demo saya, jadi ada perbedaan balance dan equity. Jadi, balance ini bisa dibilang ialah total total dompet saya secara real time, dan equity ini jika semisal saya open posisi atau trading. Nah, nanti equity ini akan berubah sesuai dengan pergerakan dari harga aset forex yang saya perdagangkan. Nah, nanti akan saya contohkan teman-teman di sini, teman-teman bisa melakukan deposit, tarik dana maupun overbook. Nah, oke, di sini ada deposit, tarik dana dan overbook. Karena di sini saya masih memakai akun demo, jadi saya akan lebih berfokus kepada analisa fitur dan layanannya. Oke, untuk di MIFX itu sendiri, terdapat beberapa fitur dan layanan ini seperti trading signal, ada top mover, ada top volume, lalu ada produk, kemudian ada edukasi, ada reward, deposit, dan menu lainnya ini. Nah, di menu lainnya ini ada menu overbook dan withdraw. Nah, apa sih macam-macam dari layanan fitur ini? Oke, jadi kita bedah satu-satu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke fitur atau layanan yang pertama, yaitu trading signal. Nah, di sini ada trading signal, teman-teman bisa langsung diklik aja. Nah, di sini kan ada bacaan kayak disclaimer, materi signal, dan bla bisa teman-teman baca dan lihat. Kemudian klik aja langsung saya mengerti ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada trading signal yang udah dirangkum oleh MIFX atau dianalisa oleh MIFX itu sendiri. Nah, jadi trading signal di sini ialah bisa dibilang signal yang diberikan oleh MIFX. Jadi bisa dibilang trading signal ini ialah signal hasil analisa yang dilakukan oleh MIFX berdasarkan beberapa sumber ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek ada sumber dari, maksudnya beberapa sumber itu bisa cek di sini ya teman-teman. Ada sumber dari AutoCaris, Trading Central, Signal Central. Nah, saya di sini akan menggunakan dari semua sumber ya, karena di sini biar lebih terlihat banyak saja. Oke, di sini terlihat banyak sekali signal yang telah diberikan oleh MIFX. Nah, berdasarkan beberapa sumber ya teman-teman. Ini kan kita mengambil semua sumber. Teman-teman bisa aja kayak milih kayak cuma mau sumber dari AutoCaris, maka MIFX akan menampilkan sumber dari AutoCaris doang. Jadi sumber AutoCaris menggunakan teknologi big data dan mengidentifikasi pola grafik populer untuk memberikan Anda referensi peluang trading terkini. Nah, berarti ini tuh signal yang diberikan oleh sumber dari AutoCaris. Karena biar banyak aja, kita menggunakan semua sumber. Nah, di sini juga terlihat jam update signal, yaitu di sini. Untuk yang paling update-nya yaitu hari ini pada pukul 8.50, yaitu mata uang untuk dolar Australia dan yen Jepang. Itu diupdate hari ini pada pukul 8.50. Lalu yang terakhir ini atau yang paling terbaru ialah berarti yang paling update hari ini itu pada pukul 8.50. Nah, sementara yang paling terbaru dan terupdate ialah oil ini oil pada pukul 10.57 hari ini. Nah, nanti kita akan coba yang paling update aja, teman-teman. Nah, kita akan coba mulai trading signal ini. Nah, jadi di sini diberikan sinyal nih oleh MIFX bahwa untuk melihat produk oil ini, atau kita cari ke mata uang aja dulu ya, teman-teman. Karena ini kan produk di luar kayak mata uang gitu.
Dan di sini ada US dollar ya, dan Kanada dollar pada pukul 10.12. Nah, kita klik aja MIFX ini sendiri udah kita untuk potensi buy. Kita bisa eksekusi buy. Nah, ingat ya teman-teman, karena ini hanya untuk melakukan demo saja, jadi teman-teman bisa menggunakan akun demo seperti ini, tetapi jika teman-teman ingin menggunakan akun live, perhatikan bahwa analisa ini ialah harus dilakukan secara mendalam dan serius. Nah, signal yang jadi kita akan lihat signal yang diberikan oleh deteksi itu sendiri. Nah, di sini kita tidak dapat acuan. Kita klik aja eksekusi buy. Terus di sini bisa ada detail produk yang teman-teman bisa lihat dari kode produknya, yaitu US dollar dan Canada dollar dengan ukuran kontrak segini, perhitungan margin, swap long dan swap short. Terus open position ratio dengan persentase pembeli mencapai 62%. Nah, kita akan langsung klik aja eksekusi buy. Oke. Nah, di sini ini terlihat kita tidak dapat acuan dari MIFX ya. Ini tidak dapat acuan dari MIFX. Nah, dari signal MIFX ini, di sini untuk batas untungnya yang bisa kita lihat nih, mencapai 1,36100. Nah, dan sekarang pergerakannya sedang berada di ini, yang biru ini adalah pergerakan uang sekarang. Yang bisa dilihat di ini, yaitu sedang ada di 1,35991. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk stop loss atau batas ruginya di sini, batas ruginya sekarang pergerakannya sedang di harga 1,35700. Nah, teman-teman bisa lihat ini signal yang diberikan oleh MIPS ialah eksekusi buy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ordernya itu kita pilih notnya 0,1 lot. Atau berapa, bisa kita tambah. Kita bisa aja nambah, kita aja bisa ngurangin, tapi kita di sini karena mendemokan saja atau mencoba saja, jadi kita mencoba di 0,1 lot. Nah, semisal ini kita ingin memberikan ekuiditasnya 0,1 lot, kita bisa lihat estimasi profitnya. Nanti kalau 0,1 lot itu profitnya itu dari mata uang US dollar Kanada dollar ini mencapai $7. Nah, estimasi profit yang bisa kita dapatkan. Nah, sedangkan estimasi loss yang bisa kita dapatkan juga ialah, wah, ini lumayan besar banget ya, bisa berkurang hingga $22. Nah, di sini teman-teman saya mencoba untuk eksekusi buy sesuai dengan signal yang diberikan di sini. Maka ketika kita ingin mencoba eksekusi buy, maka kita bisa aja langsung klik order sekarang. Ini mohon menunggu. Nah, berarti ini saya sudah open posisi ya teman-teman. Nah, mungkin di sini terlihat bahwasanya minus saya sudah lihat, ini minus saya sudah terlihat bahwa kurang dari kurang $1. Ya, ini teman-teman. Nah, jadi $1 ini ialah fee atau biaya layanan yang ditetapkan oleh MFX per satu kali kita open posisi. Nah, di sini ada gross profit, yaitu dikit ya teman-teman, cuma $0,96.
Nah, teman-teman di sini bisa lihat atau bisa cek 1 hari setelahnya, mungkin saja posisi kita telah berakhir, seperti itu teman-teman. Dan semoga saja teman-teman dapat mencetak profit seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kayak take profitnya bisa sampai ke sini, yaitu kayak mencapai $6. Nah, di sini ada banyak. Nah, ini kita bisa lihatnya yaitu 1 hari setelahnya. Oke, kita ke layanan selanjutnya, yaitu kita balik dulu ke beranda ya teman-teman. Ini pasti jelas berkurang ya, karena saya sudah melakukan open posisi, maka FTP atau uang dari dompet kita akan melakukan dari open posisi tersebut. Nah, kita lanjut ke layanan selanjutnya, yaitu ada top mover teman-teman. Nah, untuk top mover ini ialah bisa dibilang pergerakan harga tertinggi ya teman-teman. Nah, di sini untuk dilihat dari yang paling atas itu yang terlihat ini adalah dari produk Hang Seng dengan stok indeks ini telah naik, yaitu sebesar 291 poin dengan penjumlahan orang yang menjualnya. Nah, di sini ada banyak banget produk. Ini tuh nggak cuman produk dari mata uang aja, tapi ada kayak produk silver, oil, Nikkei, ada Nasdaq, Gold, Hang Seng. Nah, di sini ada banyak lainnya ya, campur ya teman-teman. Tidak hanya aset mata uang, tapi juga ada lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat top mover untuk kenaikan harga tertinggi, yaitu ada di gold dengan poin mencapai 778 poin, yaitu di sini juga Nasdaq ada 3.676 poin. Kalau yang merah itu tanda sell, sementara yang biru itu tanda sekarang membeli atau buy. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke layanan selanjutnya, yaitu kita ada top volume. Sebelumnya kita ke beranda dulu ya. Ada top volume atau yang paling banyak diperdagangkan seperti itu. Nah, di sini untuk yang paling banyak diperdagangkan itu ternyata ada US dollar, yen Japan. Ini sedang hot sekali. Berarti US dollar dan yen Japan ini sedang hot sekali akhir-akhir ini di perdagangan MIFX ini sendiri. Nah, seperti di sini rata-rata pemain forex atau pemain forex untuk mata uang ini itu sedang melakukan eksekusi buy ini sebanyak berapa ini? 56%. Nah, sementara seperti di sini juga ada informasi bahwasannya bahwasannya yang sedang melakukan trader terhadap mata uang ini ada sebanyak ini atau trader yang memiliki posisi terbuka untuk produk ini sebanyak 5,01%, atau sangat banyak sekali ya teman-teman jumlah untuk trading forex US dollar yang Jepang ini. Nah, pemain seperti itu. Nah, kita akan kembali untuk melihat layanan selanjutnya. Kita akan ke beranda dulu. Di sini ada banyak ya teman-teman. Kita juga bisa lihat sell dan ininya. Nah, selanjutnya ada produk. Produk ini teman-teman bisa lihat. Ini produknya. Nah, di produk ini teman-teman bisa melihat beberapa produk investasi atau trading dari aplikasi MIFX. Nah, di sini ada banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa cek satu persatu di sini mulai dari mata uang, lalu komoditi, lalu ada indeks. Ini di sini dari forex, komoditi, indeks. Kemudian teman-teman dan di sini juga ada acuan presentase berapa banyak sih orang yang melakukan eksekusi buy. Di sini ada presentase untuk orang yang melakukan banyak eksekusi buy. Nah, atau di sini bisa aja ada eksekusi sell. Jadi ada eksekusi buy, eksekusi sell. Nah, pada trading pada
Nah, di sini tax tugasnya pada produk trading yang dia jelas seperti itu. Nah, di sini misal US dollar, kita ambil contoh US dollar Kanada, karena dia yang atas. Nah, di sini rata-rata orang melakukan eksekusi buy ini sebanyak 76%. Dan di sini teman-teman bisa lihat spreadnya. Spreadnya itu bisa dibilang selisih harga beli dan harga jualnya ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi lebih lanjut. Nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri. Oke, di sini ada detail produk. Ini kita bisa klik aja langsung. Ini ada detail produk. Nah, produk juga teman-teman bisa baca. Lalu ada spreadnya. Di sini spreadnya. Ini buy price average. Ini lihat. Nah, teman-teman juga bisa baca lalu seperti di sini kita bisa melakukan buka grafik. Ya, teman-teman untuk melihat informasi grafik lebih lanjut. Nah, oke di sini kita bisa mengecek grafik secara real time ya. Di sini bisa terlihat. Kita juga nih terlihat dari grafik Australian dollar Kanada yaitu ini bisa terlihat bahwasanya harga per jamnya itu nih per 30 menit atau per jamnya itu mencapai 0,89200 dolar. Nah, pada tanggal kita bisa lihat di sini 30 menit atau ini baru 1 jam yang lalu, ini 1 jamnya kita bisa lihat tuh 1 jam per hari kita bisa lihat di sini karena kita lihat grafiknya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bahkan kita juga bisa melakukan trading manual. Nah, teman-teman pun bisa melakukan trading manual. Bahwasanya jika teman-teman ingin melakukan eksekusi buy atau sell, di sini produknya bisa teman-teman lihat. Nah, terserah ingin melakukan posisi buy atau melakukan posisi sell, yang bisa aja teman-teman melakukan analisa atau membeli produk menggunakan analisa dari MIPX itu sendiri. Nah, di sini kan ada analisa buy, ada analisa sell. Nah, seperti itu ya teman-teman, di sini saya melakukan trading. Nah, saya ingin melakukan posisi buy atau sell. Perbedaannya apa sih teman-teman jika teman-teman ingin melakukan posisi buy dan jika teman-teman ingin melakukan posisi sell? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, istilah buy itu berarti teman-teman berharap bahwasannya harganya ini akan naik dan di kemudian hari teman-teman akan mendapatkan untung. Seperti itu. Nah, jika mungkin lusa kita akan melakukan buy, maka untuk sell ini berarti teman-teman berharap bahwasanya untuk produk ini di kemudian hari itu akan turun untuk teman-teman jual dapatkan terus teman-teman melakukan trading dan memilih keuntungan. Nah, bahwasanya produk ini kemudian hari itu akan turun. Nah, teman-teman juga perlu diingat untuk membatasi take profit dan stop loss dari setiap produk yang teman-teman pilih untuk meminimalisir resiko seperti itu. Nah, di sini ada take profit dan stop loss ya teman-teman bisa disesuaikan oleh teman-teman sendiri dari sesuai angka ordernya, maka kan terlihat dari take profit dan stop loss-nya ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa kayak milih sendiri kalau misalnya ternyata take profit itu tuh udah berkurang lebih dari kayak stop loss-nya itu atau angka mereka dua-duanya itu dari take profit dan stop loss itu sama-sama merah, maka teman-teman tuh dianjurkan untuk jangan dulu melakukan trading atau ini. Nah, untuk selanjutnya akan ada edukasi. Ada layanan edukasi. Nah, untuk selanjutnya ini ada layanan apa lagi sih teman-teman? Oke, kita akan masuk ke edukasi. Nah, selanjutnya ini kan ada fitur edukasi ya teman-teman. Nah, yang paling penting di MIFX ini bisa dibilang jika teman-teman masih bingung terkait apa itu Forex dan mungkin teman-teman juga masih bingung ya terkait apa sih MIFX ini dan apa sih Forex itu sendiri. Dan teman-teman bisa memasuki fitur edukasi dulu sebelum mencoba trading atau mencoba trading signal itu.
Nah, teman-teman bisa lihat di fitur edukasi ini disajikan lengkap, kayak memahami konsep trading forex. Kita bisa lihat ada 3 video, terus mengenai pilihan produk forex dan komoditi, istilah perhitungan forex, ada berbagai macam. Jadi sebelum kita melakukan trading, kita bisa dulu ke fitur atau layanan edukasi ini dulu ya teman-teman. Nah, karena di fitur edukasi ini disajikan secara lengkap mulai dari memahami konsep trading forex, mengenai pilihan produk, hingga sampai yang terakhir itu ada strategi tradingnya teman-teman. Nah, di aplikasi atau di website edukasi ini cukup bagus ya, karena memfasilitasi para usernya atau para penggunanya untuk melakukan edukasi agar pemain retail atau pemula seperti kita ini teman-teman untuk bisa dapat teredukasi sebelum menjalani atau membuka open posisi seperti itu. Nah, di sini juga ada level-level yang mungkin bagi kita bisa masuk ke level beginners terlebih dahulu. Nih, di sini ada level-level atau kategori, kita bisa masuk ke level beginners terlebih dahulu. Lalu bisa masuk ke intermediate, terus kita bisa masuk ke advance. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita bisa kembali lagi ke menu utama ya. Kita bisa balik ke menu utama. Ya, sebenarnya di sini saya ingin menginformasikan juga ya, bahwasanya untuk MIFX ini sendiri sudah legal dan untuk operasi di Indonesia ini MIFX ini dia sudah di bawah naungan Kemendak atau Kementerian Perdagangan teman-teman di Indonesia. Nah, juga bisa dilihat di sini sudah ada legalitas yang tertera. Oke, nih di MIFX sendiri ini sudah ada legalitas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan nomor ini. Terus bursa berjangka di Jakarta, terus bursa komoditi dan derivatif Indonesia, kemudian clearing berjangka di Indonesia, kemudian Indonesia Clearing House. Jadi legalitasnya sudah legal di Indonesia sendiri. Jadi trading yang berjangka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur reward teman-teman. Nah, untuk fitur reward ini bisa dibilang itu akan menukarkan poin dan poin itu bisa ditukarkan pada semacam fitur atau layanan reward ini. Nah, misalkan kita sudah mendapatkan poin dari kita melakukan trading atau banyaknya trading, nih, karena saya hanya mendemokan dan belum membuka akun live, jadi saya belum memiliki poin ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan poin atau keuntungan dari trading ini, teman-teman bisa langsung membuka akun live. Nah, di sini fitur atau layanan reward ini teman-teman di sini juga masih banyak sekali pilihan dari poin itu yang bisa ditukarkan. Nah, misal teman-teman apalagi yang udah jago nih tradingnya dan sering trading tuh, pasti setiap harinya bakal ngedapetin poin yang gede banget. Apalagi X sendiri ini masih poin tertinggi ini yaitu dengan mobil Mercedes-Benz dengan poin 10.000 poin. Wah, semangat banget sih untuk trading. Nah, teman-teman bisa kita ada berbagai macam hadiah. Ini ada banget macam hadiah. Lihat voucher, hingga logam 10 gram, motor dari mobil, banget ya pilihannya. Bahkan poin yang paling kecil pun ada dari ini Spotify. Nah, kemudian kita lanjut aja ke fitur selanjutnya yaitu fitur deposit. Kita balik ke beranda dulu ya teman-teman. Ini fitur deposit. Kita klik. Nah, teman-teman tentu saja untuk deposit ini ternyata fitur ini kita harus melakukan top up. Namun dikarenakan ini masih hanya akun mendemokan atau saya hanya mencoba akun demo karena belum membuka akun live atau akun real time-nya, maka tidak bisa dijelaskan lebih jelas mengenai fitur dari deposit ini. Kita lanjut aja ke fitur selanjutnya ya. Nah, di sebelahnya ini ada fitur withdraw.
Nah, di mana fitur withdraw ini adalah fitur untuk pencariannya uang dan teman-teman dapatkan dari trading forex. Lalu di sini ada fitur overbook, jadi lengkap ya teman-teman. Nah, saya sendiri tadi di sini nggak bisa. Nah, untuk kita yang menggunakan akun demo ini nggak bisa menggunakan fitur dari tarik dana atau withdraw ini dan menggunakan overbook karena ini khusus untuk pengguna yang sudah membuka akun live, bukan akun demo. Karena kita kan hanya mencoba ya. Nah, saya bisa lihat next di sini teman-teman, di sini terlihat banyak fiturnya. Dari ada program referral, reward. Nah, teman-teman bisa aja misalkan udah membuka referral, terus kita membagikan mix referral program, maka akan mendapatkan keuntungan biasa kalau kita menggunakan referral dari akun kita ini, ya pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari pengguna yang lainnya. Lagi, ayo kita daftar. Nah, kita akan masuk lagi ke expert advisor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat chat, sorry. Nah, jadi untuk expert advisor ini bisa dibilang ya seperti robot lah. Nah, teman-teman di sini tuh tapi tergantung teman-teman. Jadi misalkan teman-teman tipikal trader-trader yang seperti lebih baik manual kayak tadi, kayak ngelakuin aja open posisi secara manual. Atau karena mungkin kalau manual itu referensinya tuh lebih baik ya teman-teman. Dan kalau manual itu biasanya lebih terjaga dan juga untuk resikonya teman-teman akan lebih sedikit. Nah, sedangkan kalau menggunakan ini kan berarti kita hanya otomatis ya, gitu ya. Dijalankan oleh robot trader-trader kita itu. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk review YouTube dan layanan yang ada pada website Wifak sendiri ini. Ini sedang berjalan ya teman-teman activity-nya, posisinya. Kita cek satu hari sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat juga sih teman-teman di sini. Ini tuh bisa dilihat total volume dari produk yang paling banyak dibeli akhir-akhir ini di Mifex ini ternyata yaitu produk oil. Nah, mungkin sekian ya teman-teman untuk review fitur dan layanannya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan yang sudah saya rangkum. Oke, di sini ada kesimpulan bahwasannya kita untuk mengaktifkan akun live itu memerlukan saldo sebanyak atau saldo minimal yang kita punya itu harus sebesar 500.000. Nah, itu tuh artinya sebenarnya 500.000 tuh artinya sama dengan 0,1 lot setiap dari produk yang ada. Biasanya tuh setara segitu. Nah, teman-teman, dalam artian aplikasi ini tuh kurang cocok digunakan untuk pelajar yang ingin melakukan trading forex menggunakan saldo yang minim. Karena 500.000 itu mungkin cukup besar bagi para pelajar yang ingin melakukan trading, apalagi di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Nah, yang kedua ini terdapat fitur akun demo nih yang membuat user ini bisa belajar trading forex tanpa menggunakan saldo ya. Yang saya coba contohkan sekarang ini. Nah, terus itu merupakan salah satu kelebihan dari Mifex sendiri nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman bagi yang pemula dan baru belajar seperti saya itu bisa membuka akun demo. Ini membuka akun demo, lalu pilihan produknya serta kategori itu lengkap dan kemudahan dalam melakukan trading. Karena Mifex ini mempunyai fitur one click, terus adanya one click, terus adanya signal gratis yang sebenarnya juga dia sudah melakukan referensinya juga. Lalu kita bisa lakukan, kita bisa tahu mana produk yang banyak dibeli dan mana produk yang banyak dijual. Cuman kekurangannya itu ya tadi kayak acuannya kita harus melihat sendiri kayak dari batas rugi dan batas untungnya. Nah, lalu untuk UI UX yang disajikan juga termasuk user friendly, berarti kayak kita tuh kayak mampu bisa mengenali sendiri gitu lah kayak dari beranda, pasar, order, kalau gitu bisa kayak paham secara sendiri gitu.
Nah, teman-teman, untuk fee atau komisi trading dari 0,1 lot tadi, per 0,1 lotnya itu setelah kita coba ternyata cuma dikenakan $1 saja, teman-teman. Nah, itu termasuk sedikit dibanding dengan aplikasi atau lelang trading di website yang lainnya. Nah, terus di WebEx ini kelebihannya itu juga ada di edukasi. Di sini tuh dia tuh ngejelasin ada fitur edukasi sebelum kayak teman-teman mencoba trading. Karena kan banyak banget pemula atau para pelajar yang baru mengenal apa itu trading dan forex. Nah, kira kita bisa menjadi trader atau ada advance, terus lebih level-levelnya. Nah, gitu aja ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari Forex yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih.